Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, suara tangis pecah di malam hujan deras. Aisyah, gadis berusia 25 tahun, berdiri di depan pintu kamar kakeknya, Nadia, dengan air mata mengalir deras. "Kak, tolong aku. Aku nggak tahu harus kemana lagi," bisik Aisyah, suaranya gemetar. Nadia, yang sedang tidur, terbangun dan membuka pintu, melihat adiknya basah kuyup dan memar di wajahnya. "Apa yang terjadi, Sa?" tanya Nadia, tapi saat Aisyah menceritakan semuanya, bagaimana ayah mereka memukulnya setelah mengetahui hubungannya dengan seorang wanita, wajah Nadia berubah. Kamu lesbian. Astagfirullah, Sa. Kamu bikin malu keluarga," seru Nadia, suaranya naik. Aisyah memohon, "Kak, aku butuh tempat tinggal sementara. Ayah usir aku." Tapi Nadia menggeleng, "Gak bisa, Sa. Kalau aku bantu, aku juga kena imbas." "Ma, tapi kamu harus pergi." Pintu ditutup di depan muka Aisyah, meninggalkannya sendirian di tengah hujan. Malam itu menjadi titik balik bagi Aisyah. Dia berjalan kaki ke stasiun terdekat, tubuhnya menggigil karena dingin dan sakit hati. Bagaimana bisa kakaknya, orang yang selalu dia andalkan sejak kecil, menolaknya begitu saja? Mereka tumbuh bersama di keluarga konservatif di Jakarta, di mana ayah mereka, seorang guru agama, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Nadia, sebagai anak sulung, selalu patuh, menikah dengan pria pilihan ayah, dan kini hidup bahagia dengan suami dan anak kecilnya. Aisyah, di sisi lain, selalu merasa berbeda. Sejak SMA, dia sadar ketertarikannya pada sesama jenis, tapi dia sembunyikan rapat-rapat. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan Rina, seorang seniman berusia 27 tahun, di sebuah KS seni di Kemang. Hubungan mereka berkembang diam-diam, penuh cinta tapi juga ketakutan. Ketika ayah mengetahui dari ponsel Aisyah yang lupa dikunci, amarahnya meledak. "Kamu najis. Keluar dari rumah ini," teriak ayah, memukul Aisyah hingga bibirnya berdarah. Ibu hanya menangis di sudut, tak berani membelah. Aisyah lari ke rumah Nadia, berharap perlindungan, tapi yang didapat hanyalah penolakan. Kini, di stasiun, Aisyah menelepon Rina. "Aku diusir, Rin. Bisa aku ke tempatmu?" Rina dengan suara cemas, menjawab, "Datanglah ke sini, sayang. Aku tunggu." Aisyah naik kereta terakhir, pikirannya berputar-putar. Apakah ini akhir dari keluarganya? Atau awal dari kebebasan yang mahal harganya? Di apartemen kecil Rina di daerah Tebet, Aisyah tiba dengan tubuh lelah. Rina memeluknya erat, membersihkan luka-lukanya, dan mendengarkan cerita. "Kamu gak sendirian lagi, Sa. Kita hadapi bareng," kata Rina, matanya penuh tekad. Tapi Aisyah ragu. "Tapi Rin, masyarakat di sini. Mereka gak akan terima kita. Apalagi keluargaku." Rina menggeleng, "Kita gak butuh persetujuan mereka. Yang penting kita saling punya." Malam itu untuk pertama kalinya, Aisyah merasa aman, tapi juga takut. Bagaimana masa depan mereka di Indonesia, di mana undang-undang tak secara eksplisit melarang, tapi masyarakat dan agama menekan habis-habisan. Keesokan harinya, Aisyah mencoba menghubungi Nadia lagi, tapi teleponnya diblokir. Hatinya hancur. Nadia, yang dulu selalu melindunginya dari amarah ayah, kini jadi musuh. Aisyah memutuskan untuk memulai hidup baru. Dia mencari kerja sebagai desainer grafis relance, sementara Rina terus mendukungnya. Tapi tekanan datang dari mana-mana. Teman-teman mulai menjauh setelah rumor menyebar. Di media sosial, Aisyah melihat postingan ayahnya tentang penyimpangan moral yang samar-samar ditujukan padanya. Rina, yang berasal dari keluarga lebih liberal di Bandung, mencoba meyakinkan Aisyah untuk pindah ke sana, tapi Aisyah ragu. "Aku nggak mau lari, Rin.
Aku mau buktikan aku bisa bertahan. Bulan-bulan berlalu, Aisyah dan Rina membangun kehidupan bersama. Mereka bergabung dengan komunitas underground di Jakarta, di mana mereka bertemu orang-orang serupa. Di sana, Aisyah belajar tentang hak-hak mereka, meski di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui, dan diskriminasi merajalela. Suatu hari, di sebuah pertemuan rahasia, Aisyah bertemu dengan aktivis bernama Maya, yang menceritakan pengalamannya di penjara karena propaganda. Kamu harus hati-hati, Sa. Banyak yang memata-matai, kata Maya. Aisyah mengangguk, tapi hatinya semakin berat. Apakah pilihan cintanya ini layak untuk segala risiko? Sementara itu, di rumah Nadia, rasa bersalah mulai menggerogoti. Nadia melihat suaminya, Budi, yang selalu mendukung nilai-nilai tradisional, dan anak mereka yang masih kecil. Kenapa kamu tolak Aisyah, Nad? Dia adikmu, tanya Budi suatu malam. Nadia menjawab, aku takut, Bu. Ayah marah besar, dan masyarakat. Apa kata tetangga? Tapi malam-malam berikutnya, Nadia tak bisa tidur, memikirkan Aisyah sendirian di luar sana. Dia mencoba mencari tahu lewat teman bersama, tapi Aisyah sudah hilang kontak. Nadia memutuskan untuk diam, berharap waktu menyembuhkan semuanya. Tapi benarkah? Aisyah mulai sukses di pekerjaannya, mendesain untuk klien internasional. Rina juga mendapat proyek seni besar. Tapi hubungan mereka mulai retak karena tekanan eksternal. Suatu hari, Rina dihadang oleh kelompok radikal di jalan yang meneriakkan cercaan. Kamu penyimpang. Pulang ke neraka. Aisyah marah besar saat tahu, tapi Rina tenang. Ini bagian dari perjuangan kita, Sa. Aisyah bertanya-tanya, apakah dia siap membayar harga ini selamanya. Tahun pertama setelah pengusiran itu berlalu dengan cepat, tapi penuh luka. Aisyah dan Rina pindah ke apartemen lebih besar di daerah Senayan, berharap lingkungan yang lebih kosmopolitan bisa memberi ruang bernapas. Tapi kenyataannya, mata-mata tetangga tetap ada. Suatu sore, saat mereka berjalan bergandengan, seorang pria paruh baya mendekat dan meludah. Astaga, kalian bikin rusak moral bangsa, serunya. Aisyah ingin balas, tapi Rina menariknya pergi. Jangan tanggapi, Sa. Itu cuma buang energi. Malam itu, Aisyah menangis di pelukan Rina. Kenapa kita harus begini, Rin? Kenapa cinta kita dianggap salah? Rina membelai rambutnya karena masyarakat belum siap. Tapi kita bisa ubah itu pelan-pelan. Di tempat kerja Aisyah, rekan-rekannya mulai curiga. Bosnya, seorang wanita karir sukses bernama Ibu Sari, memanggilnya ke ruangan. Aisyah, aku dengar rumor tentangmu. Benarkah? Tanya Ibu Sari dengan hati-hati. Aisyah menelan ludah, iya, Bu. Aku lesbian. Ibu Sari menghela napas, aku nggak masalah pribadi, tapi klien kita banyak yang konservatif. Hati-hati ya. Aisyah keluar ruangan dengan dada sesak. Apakah karirnya juga terancam? Dia cerita pada Rina yang marah. Kita harus lawan diskriminasi ini. Gabung aksi demo yuk. Aisyah ragu, tapi Rin, kalau ketahuan ayah atau Nadia. Rina menjawab, mereka sudah buang kamu. Saatnya hidup untuk diri sendiri. Akhirnya, Aisyah setuju ikut demo kecil di Monas, memakai masker untuk sembunyi. Di sana, dia melihat ratusan orang seperti dirinya meneriakkan hak kesetaraan. Tapi tiba-tiba polisi datang dan membubarkan dengan gas air mata. Aisyah lari, tapi sempat melihat Rina dipukul. Rin, jeritnya. Mereka pulang dengan luka, tapi semangat baru. Ini perjuangan kita, Sa, kata Rina. Tapi Aisyah mulai mempertanyakan, apakah aktivisme ini layak risikonya.
Sementara itu, Nadia hidup dalam penyesalan diam-diam. Suaminya, Budi, mulai bertanya lebih sering. "Kamu gak kangen Aisyah?" Nadia mengaku kangen, Bu. "Tapi aku takut." Budi menyarankan coba hubungi dia. Keluarga kan harus saling Nadia mencoba cari di media sosial, tapi Aisyah ganti nama. Dia bertemu teman lama Aisyah, yang bilang Aisyah baik-baik saja tapi tak mau bicara keluarga. Nadia pulang dengan hati hancur. Malam itu, dia berdoa, memohon ampun. Tapi apakah terlambat? Aisyah dan Rina semakin dekat, tapi konflik muncul. Rina ingin terbuka, sementara Aisyah masih trauma. Suatu hari, mereka bertengkar hebat. "Kamu selalu sembunyi, Sa." "Aku capek," kata Rina. Aisyah balas, "Aku takut kehilangan segalanya lagi." Mereka pisah kamar malam itu. Pagi harinya, Aisyah minta maaf, dan mereka baikan. Tapi benih keraguan tumbuh. Tahun kedua, Aisyah dapat promosi, tapi dengan syarat, jangan bikin kontroversi. Dia setuju, tapi hatinya memberontak. Rina, di sisi lain, ikut organisasi internasional, sering ke luar negeri. "Aku ke Bangkok minggu depan, Sa. Ikut yuk." Aisyah tolak, "Kerjaanku banyak." Sendirian, Aisyah merenung. Apakah hubungannya ini sehat? Atau hanya pelarian dari keluarga? Nadia Menuhile hamil anak kedua. Tapi pikirannya tak tenang. Ayah mereka sakit, dan saat Nadia kunjungi, ayah bertanya Aisyah. "Dia penyimpang, Nad. Biarin aja." Nadia diam, tapi dalam hati tak setuju. Dia mulai baca artikel tentang diam-diam, "Mungkin aku salah," gumamnya. "Budi dukung, cari dia, Nad." Nadia putuskan untuk mencari. Aisyah terkejut saat dapat pesan dari nomor tak dikenal. "Sa, ini Kak Nadia. Maafkan aku." Aisyah baca berulang, hatinya campur aduk. Balas atau blokir? Rina saran, balas aja, Sa. Tapi hati-hati. Aisyah balas singkat, "Kenapa sekarang?" Nadia jawab, "Aku salah. Ayah sakit, dia nanya kamu." Aisyah marah, sekarang baru ingat. Saat butuh. Tapi dia setuju bertemu. Pertemuan di Kai Netral. Nadia datang dengan mata bengkak. "Sa, aku takut dulu." "Ma." Aisyah dingin, "Kamu buang aku seperti sampah." Nadia cerita penyesalannya, tapi Aisyah tak langsung makan. "Butuh waktu, Kak." Mereka pisah dengan janji hubungi lagi. Tapi apakah ini awal rekonsiliasi atau jebakan? Pertemuan itu membuka luka lama bagi Aisyah. Pulang ke rumah, dia cerita pada Rina. "Kak Nadia minta maaf, Rin. Tapi aku nggak yakin." Rina peluk dia, "Ikuti hati kamu, sayang. Tapi jangan lupa apa yang mereka lakukan." Malam itu, Aisyah mimpi buruk tentang ayah memukulnya lagi. Bangun dengan keringat dingin, dia putuskan untuk beri kesempatan. Tapi hati-hati. Dia ajak Nadia bertemu lagi, kali ini dengan Rina. "Aku mau kamu kenal pasanganku," kata Aisyah. Nadia ragu, tapi setuju. Di pertemuan kedua, Nadia lihat Rina, wanita cantik dan percaya diri. "Salam kenal," kata Rina dingin. Nadia canggung, "Ma atas semuanya." Mereka bicara panjang, Nadia cerita tekanan dari ayah dan masyarakat. "Di kampung kita, dianggap dosa besar." Aisyah balas, "Tapi cinta bukan dosa, Kak." Nadia mengangguk pelan, mulai paham. Tapi saat pulang, Nadia dapat telepon dari ayah, "Jangan deketin Aisyah lagi. Dia pengaruh buruk." Nadia bohong, "Iya, iya." Tapi dia terus hubungi Aisyah diam-diam. Konflik dalam diri Nadia membesar. Suaminya, Budi, dukung penuh. "Keluarga harus utuh, Nad.
Tapi ayah semakin sakit, dan Nadia harus rawat dia. Di rumah sakit, ayah bilang, janji padaku, Nad. Jauhi Aisyah. Nadia janji, tapi hatinya sakit. Dia mulai bertanya pada Ustadz di masjid, apa pandangan Islam tentang LD. Ustadz jawab tegas, itu haram. Nadia bingung antara agama dan saudara. Aisyah sementara itu semakin aktif di komunitas. Dia bantu orang-orang seperti dirinya beri konsultasi online. Tapi ancaman datang. Suatu hari, akunnya dihack dan pesan HT banjir. Mati aja kamu penyimpang. Aisyah takut, tapi Rina bilang kita lapor polisi. Polisi tolak, ini cuma online, gak serius. Aisyah frustrasi, sistem ini gak lindungi kita. Rina usul pindah ke luar negeri, ke Australia yuk, Sa. Di sana lebih aman. Aisyah tolak, aku Indonesia, Rin. Aku mau ubah di sini. Hubungan Aisyah dan Nadia membaik pelan. Mereka bertemu rutin, Nadia bahkan kunjungi apartemen mereka. Rumahnya bagus, kata Nadia. Rina masak untuk mereka, dan suasana hangat. Tapi Nadia sembunyikan dari ayah. Suatu hari, ayah tahu dari tetangga. Kamu bohongi aku, Nad, seru ayah. Nadia nangis, yah, Aisyah anakmu juga. Ayah marah besar, dia bukan anakku lagi. Nadia pulang dengan hati hancur, tapi tekadnya kuat. Tahun ketiga, ayah meninggal. Di pemakaman, Aisyah datang diam-diam, berdiri jauh. Nadia lihat dia dan peluk. Ma, Sa. Yah nggak sempat minta ma. Aisyah nangis, aku main dia. Setelah itu, Nadia undang Aisyah ke rumahnya. Budi sambut hangat, anak-anaknya main dengan Aisyah. Tapi ibu mereka, yang selama ini diam, bilang kamu sudah dewasa, Sa. Jalani hidupmu. Rekonsiliasi mulai, tapi rapuh. Rina senang lihat Aisyah bahagia, tapi cemburu. Kamu lebih sering sama keluarga sekarang. Aisyah jawab, mereka bagian dari aku, Rin. Pertengkaran muncul lagi. Rina bilang, aku merasa terabaikan. Aisyah janji seimbangkan, tapi tekanan kerja dan aktif membuat dia lelah. Suatu malam, Rina bilang, mungkin kita butuh break. Aisyah shock, jangan, Rin. Mereka baikan, tapi retak semakin dalam. Nadia setelah ayah meninggal, mulai terbuka. Dia ikut seminar tentang hak LD. Diam-diam, aku mau paham lebih dalam, kata dia pada Aisyah. Aisyah senang, terima kasih, Kak. Tapi masyarakat mulai gosip. Tetangga Nadia bisik-bisik, kakaknya dukung penyimpang. Nadia dihadang di pasar, hati-hati, Mbak. Jangan bawa dosa ke keluarga. Nadia balas tegas, itu urusan saya. Tapi malamnya, dia nangis pada Budi. Apa aku salah, Bu? Budi jawab, kamu benar, Nad. Keluarga di atas segalanya. Aisyah dapat ancaman serius, surat ancam bunuh. Dia lapor polisi lagi, tapi sia-sia. Rina marah, kita harus pergi, Sa. Aisyah setuju partial, mungkin liburan dulu. Mereka ke Bali, berharap relaks. Di sana mereka bahagia sementara, tapi pulang dengan keputusan berat. Kembali ke Jakarta, kehidupan semakin rumit. Aisyah dan Rina putuskan untuk sementara pisah, beri ruang. Aku cinta kamu, Sa. Tapi kita butuh waktu, kata Rina. Aisyah pindah ke apartemen kecil, sendirian. Hatinya hancur, tapi dia fokus pada kerja dan keluarga. Nadia dukung, kamu kuat, Sa. Mereka semakin dekat, Nadia bahkan perkenalkan Aisyah pada anak-anaknya sebagai Tante Aisyah yang hebat. Tapi gosip di lingkungan Nadia membesar. Suatu hari, Budi dipecat dari kerja karena istri dukung LD. Nadia shock, ini gara-gara aku. Budi tenang, gak apa, Nad.
Aku cari kerja baru. Tapi Nadia merasa bersalah, mempertanyakan keputusannya. Aisyah, di sisi lain, bertemu orang baru di komunitas, Lina, seorang psikolog lesbian. Mereka dekat sebagai teman, tapi Aisyah ragu. Aku masih cinta Rina. Lina saran, ikuti hati. Sementara Rina, di luar negeri untuk proyek, hubungi Aisyah. Aku kangen, Sa. Mereka bicara panjang, memutuskan coba lagi. Tapi saat Rina pulang, mereka temukan apartemen dirusak. Siapa yang lakukan ini? Tanya Aisyah. Polisi bilang mungkin hate crime. Tak ada bukti, kasus ditutup. Nadia putuskan untuk konfrontasi masyarakat. Dia tulis postingan di Facebook, aku dukung adikku yang lesbian karena dia saudaraku. Cinta tak kenal gender. Postingan viral, banyak dukungan tapi juga hate. Kelompok radikal demo di depan rumahnya. Turunkan Nadia, seru mereka. Budi lindungi keluarga, tapi Nadia takut. Apa ini layak? Tanyanya pada Aisyah. Aisyah jawab, Kak, kamu sudah berani. Terima kasih. Tapi harga yang dibayar mahal, anak Nadia dibully di sekolah. Tahun keempat, Aisyah dan Rina nikah simbolis di komunitas, tanpa legalitas. Nadia hadir, peluk mereka. Selamat, kalian. Tapi ayah dari surga mungkin marah, pikir Nadia. Konflik internal Nadia memuncak. Dia konsultasi psikolog, aku bingung antara agama dan keluarga. Psikolog bilang cari keseimbangan. Nadia mulai baca tafsir progresi tentang Islam dan Nut. Rina dapat tawaran kerja di Singapura. Aku harus pergi, Sa. Ikut yuk. Aisyah ragu, keluargaku di sini. Mereka bertengkar lagi. Kamu pilih mereka atau aku? Tanya Rina. Aisyah jawab, aku pilih keduanya. Rina pergi sendirian, hubungan mereka long distance. Aisyah merasa kesepian, tapi Nadia ada di sisinya. Kamu gak sendirian, Sa. Tragedi datang, Budi kecelakaan, meninggal. Nadia hancur, salahkan diri. Ini gara-gara aku dukung kamu, Sa. Aisyah nangis, jangan bilang gitu, Kak. Di pemakaman, Aisyah dukung Nadia. Setelah itu, Nadia isolasi diri. Aisyah coba hubungi, tapi Nadia tolak. Aku butuh waktu. Aisyah merasa bersalah, apakah dukungannya bawa malapetaka? Rina pulang untuk dukung Aisyah. Kita kuat bareng. Mereka baikan, putuskan pindah ke Bandung, dekat keluarga Rina. Nadia setelah berbulan-bulan hubungi lagi. Ma, Sa. Aku salah-salahkan kamu. Mereka rekonsiliasi lagi, tapi luka dalam. Tahun kelima, segalanya berubah. Nadia sakit kanker, diagnosis akhir stadium. Aku nggak lama lagi, Sa, kata Nadia lemah di rumah sakit. Aisyah shock, datang setiap hari. Rina dukung, kita rawat dia bareng. Nadia cerita penyesalannya, dulu aku tolak kamu, sekarang aku paham harga kehilangan. Aisyah makan sepenuhnya, Kak, kamu sudah berubah. Nadia tulis wasiat, semua hartanya untuk Aisyah, termasuk rumah dan tabungan. Ini buat kamu dan Rina. Hidup bahagia. Aisyah tolak awalnya, gak perlu, Kak. Tapi Nadia tegas, ambil sebagai penebus dosa. Proses pengobatan Nadia penuh drama. Anak-anaknya takut kehilangan ibu. Aisyah bantu rawat, jadi seperti keluarga lagi. Tapi masyarakat masih juge. Suatu hari, kelompok radikal datang ke rumah sakit, protes. Jangan dukung penyimpang. Polisi usir mereka, tapi Nadia lelah. Kenapa mereka nggak biarin kita tenang? Tanyanya. Aisyah jawab, karena takut perubahan. Rina dan Aisyah semakin solid. Mereka rencanakan masa depan, mungkin adopsi anak. Tapi Nadia memburuk. Di hari terakhir,
Nadia pegang tangan Aisyah. Janji padaku, Sa. Hidup autentik, jangan seperti aku yang takut. Aisyah nangis, janji, Kak. Nadia meninggal damai. Di pemakaman, Aisyah baca wasiat. Semua untuknya. Ibu mereka bilang, Nadia ingin tebus kesalahan. Aisyah terima, tapi gunakan sebagian untuk donasi ke komunitas LUT. Rina bangga, kamu hebat, Sa. Mereka pindah ke rumah Nadia, rawat anak-anaknya sebagai wali. Hidup berlanjut dengan damai, tapi luka tetap. Aisyah renung, apakah pengampunan selalu benar? Atau kadang penolakan lebih baik? Apakah benar bahwa pengampunan selalu menyembuhkan luka masa lalu, atau justru membuka luka baru yang lebih dalam?